Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saat ini, film Pesta Babi tidak sekedar menjadi tontonan. Ia berubah menjadi medan pertempuran politik, moral, dan ideologis. Ada yang memuji film ini sebagai karya penting yang berani membuka luka Papua. Tapi ada pula yang menganggapnya sebagai propaganda anti pembangunan, bahkan alat kepentingan asing untuk melemahkan negara. Kontroversi makin memanas setelah muncul pengakuan seorang aktivis Papua bernama Mama Yasinta. Dia mengaku kecewa terhadap pihak yang menyeretnya dalam film itu karena dia tidak pernah dimintai persetujuan untuk muncul di dalamnya. Dia juga bilang dia mendukung proyek strategis nasional yang justru dikecam dalam Pesta Babi. Pernyataan ini langsung digunakan sebagian pihak untuk menyerang kredibilitas film tersebut. Di media sosial, perdebatan berubah sangat emosional. Apakah Pesta Babi adalah dokumenter jujur atau manipulasi politik? Tapi menurut saya, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah Indonesia butuh film-film seperti ini? Tanpa ragu saya akan menjawab, iya. Indonesia membutuhkan dokumenter kritis seperti Pesta Babi, bahkan sangat membutuhkannya. Tapi pada saat yang sama, kita juga tidak boleh menerima begitu saja semua narasi yang dibangun film tersebut. Sebab seperti semua karya dokumenter, Pesta Babi bukan kebenaran murni. Ia adalah hasil seleksi sudut pandang, pilihan kamera, pilihan narasi, dan pilihan ideologi. Disitulah kita harus belajar menjadi masyarakat demokratis, berani mendengar kritik, tapi juga berani mengkritik kritik itu sendiri. Film ini jadi sensitif karena menyentuh 3 isu penting, Papua, proyek strategis nasional PSN, dan tuduhan eksploitasi terhadap masyarakat adat. Dalam film ini, pembangunan di Papua digambarkan sebagai proses yang merusak ruang hidup masyarakat lokal. Hutan ditebang, tanah adat diambil, tradisi perlahan menghilang, negara dan korporasi tampil sebagai kekuatan besar yang masuk atas nama pembangunan. Secara sinematik, dokumenter ini berhasil membangun empati. Penonton diajak melihat Papua bukan dari diskusi intelektual di belakang meja, tapi dari mata warga lokal yang merasa terdesak. Disinilah kekuatan dokumenter. Dokumenter berbeda dari berita televisi biasa. Dia memberi ruang bagi emosi, suasana, keheningan, dan pengalaman manusia. Kamera tidak hanya merekam fakta, tapi juga penderitaan. Dalam hal ini, Pesta Babi memaksa Indonesia mendengar suara yang selama ini sering tenggelam. Dan dalam demokrasi, suara seperti itu tidak boleh